Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Abi Raj Official. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Matematika begitu sangat menyenangkan. Math is fun. Simak videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Dalam video kali ini saya akan bahas mengenai nilai maksimum dan minimum, materi kelanjutan dari turunan. Jangan lupa simak dan catat dengan baik, kemudian kerjakan soal latihannya. Ya, sebelumnya kita berzikir dulu. Mudah-mudahan dengan berzikir ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, bareng-bareng kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Ya, baik. Berikut penjelasan materinya. Sebelum kita masuk ke bahasan nilai maksimum dan nilai minimum, kita sedikit mengulas mengenai nilai stasioner dan titik stasioner, di mana nilai stasioner dan titik stasioner itu didapatkan dari turunan pertama dari fungsinya. Ingat bahwa simbol atau notasi fungsi itu bisa Y, bisa juga Fx. Langsung saja untuk contoh, mohon disimak, dicatat dan diaplikasikan nanti di soal latihannya ya. Untuk contohnya, tentukan nilai stasioner dan koordinat titik stasioner untuk fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Kita gunakan Fx saja seperti yang sudah biasa kita lakukan. Ingat bahwa untuk mencari nilai ataupun titik stasioner, kita cari turunan pertama dari fungsinya. Fungsinya di sini menggunakan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Sehingga nanti turunan pertamanya seperti ini. Ya. Turunan pertama dari X kuadrat dikurangi 4 adalah X kuadrat, jika diturunkan hasilnya adalah 2X. Kemudian turunan dari konstanta selalu bernilai 0. Fx-nya karena kita menuliskan atau mencari turunan pertama, maka menggunakan F aksen X. Syarat untuk nilai stasioner dan titik stasioner adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0 seperti yang di atas. Sehingga nanti untuk F aksen X-nya sama dengan 0, sehingga F aksen X-nya yang sini kita gantikan dengan 0. Kemudian turunan dari fungsinya sudah kita dapatkan 2X, sehingga nanti nilai X-nya bisa kita dapatkan 0/2 atau 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 nilainya sama dengan 0. Ya. Nah, ketika kita dapatkan X sama dengan 0, X yang sama dengan 0 ini kemudian kita substitusikan ke fungsi Fx-nya. Ya. Fungsi Fx-nya tadi X kuadrat dikurangi 4. Sehingga nanti untuk X sama dengan 0 kita substitusikan ke fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk mempermudah. Kemudian si X yang di sini kita gantikan dengan 0. Sehingga nanti F 0 sama dengan setiap X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 4. Sehingga F0-nya sama dengan 0 kuadrat adalah 0. 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Nah, ya, mohon diperhatikan. Tadi nilai stasioner itu adalah FA. A-nya di sini adalah 0. Nanti F0 itu sama dengan negatif 4. Sehingga nanti yang negatif 4 ini adalah sebagai nilai stasioner. Jadi kalau bahasa mudahnya
nilai stasioner itu adalah hasil mensubstitusikan nilai X yang sudah kita dapatkan ke dalam fungsi. Nah, negatif 4 sama dengan 0, kemudian perpaduan antara X sama dengan 0 dan F0 sama dengan negatif 4 itu dinamakan titik stasioner. Jadi titik stasioner itu didapatkan dari sini ya, 0 ketika X sama dengan 0, kemudian ketika FO nya itu didapatkan negatif 4, maka 0, negatif 4 itu disebut sebagai titik stasioner ya. Oke, demikian untuk bahasa nilai dan titik stasioner. Semoga bisa difahami. Nanti mohon dikerjakan soal latihannya. Terima kasih. Kita lanjut ke bahasan yang berikutnya, yaitu nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Baik, berikutnya mengenai nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Nilai balik maksimum didapatkan ketika turunan keduanya kurang dari 0, dan nilai balik minimum didapatkan ketika turunan keduanya lebih dari 0. Ingat ya, ini nanti khawatir terbalik. Nilai balik maksimum untuk turunan keduanya kurang dari 0, dan nilai balik minimum ketika turunan keduanya lebih dari 0. Untuk mempermudah silakan simak contoh berikut. Carilah nilai balik maksimum dan minimum untuk fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Ya, untuk mendapatkan nilai turunan keduanya apakah kurang dari 0 ataupun lebih dari 0, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi yang tertera di soal. Ya, turunan pertamanya seperti biasa, f aksen x sama dengan 1/3 x pangkat 3. Ketika kita turunkan satu kali, ingat pangkat kali koefisien. Pangkatnya 3, koefisiennya 1/3. 3 dikalikan 1/3 sama dengan 3/3 atau sama dengan 1 atau sama dengan x pangkat 2. Ya, 3/3 kan sama dengan 1. Kemudian pangkatnya kenapa 2? Karena turunan itu setiap diturunkan pangkatnya selalu dikurangi 1 atau selalu berkurang 1. Ya. Kemudian turunan dari x kuadrat sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Karena pangkatnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian turunan dari negatif 3x sama dengan negatif 3. Turunan dari 4 adalah 0. Sehingga turunan pertama dari fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Ya. Kemudian untuk berikutnya, setelah kita mendapatkan turunan pertamanya, kita juga bisa mendapatkan turunan keduanya, yaitu f double aksen x. Ya. Turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. Kemudian turunan dari 2x sama dengan negatif 2x sama dengan negatif 2. Turunan dari 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah mendapatkan turunan ke-1 dan turunan keduanya, yang turunan ke-1 kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk ini masih ada kaitannya dengan nilai stasioner, ya. Di mana nilai stasioner itu turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Ya, f aksen x sama dengan 0. Ini masih ada kaitan dengan materi sebelumnya di nilai stasioner. Kemudian dari fungsi yang di atas, f aksen x sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. F aksen x nya kita ganti dengan 0, sehingga nanti ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, seperti ini ya, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Untuk persamaan kuadrat menyelesaikannya itu kan ada dua cara secara umum yang sudah kita jelaskan, bahwa ada teknik pemfaktoran, ada menggunakan rumus ABC. Untuk soal seperti ini, karena sudah sederhana, kita gunakan pemfaktoran saja ya, sehingga nanti didapatkan sama dengannya boleh sebelah kiri, ini boleh sebelah kanan. Kita gunakan sebelah kanan saja karena sudah terbiasa seperti itu.
X kuadrat itu kan hasil kali X dengan X. Ingat materi pemfaktoran di bahasan-bahasan sebelumnya. Kemudian cari dua bilangan yang dikalikan negatif 3, yang dijumlahkan negatif 2. Ya, kemungkinannya ada 2, yaitu negatif 3 dengan positif 1. Dari sini kita dapatkan bahwa X dikurangi 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 3. Atau X ditambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Ya. Oke, sampai sini ada dua nilai X yang sudah kita dapatkan, yaitu X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan negatif 1, atau yang X1 nya sama dengan negatif 1, yang X2 nya sama dengan 3. Sama saja ya, ini ada kata penghubung atau. Kemudian untuk mendapatkan nilai balik maksimum dan juga nilai balik minimum, ya, kita substitusikan dulu untuk X sama dengan misalkan 3, mau 3 dulu boleh, atau yang negatif 1 juga boleh. Kita substitusikan ke fungsi yang turunan keduanya, yang ini. X sama dengan 3, kita substitusikan ke sini, yang turunan kedua. Karena nilai balik maksimum dan minimum didapatkan dari turunan keduanya. Maka FA kita gantikan dengan X nya diganti dengan 3, sehingga nanti 2 dikali 3 dikurangi 2. Nilainya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Nah, ya betul bahwa 4 itu lebih dari 0. Lihat keterangannya. Ketika turunan keduanya lebih dari 0, maka itu merupakan nilai balik minimum. Ketika turunan keduanya kurang dari 0, maka nilai balik maksimum. Nah, di sini ketika kita masukkan 3 ke fungsi turunan kedua yang ini, didapatkan bahwa hasilnya yaitu positif 4, dan positif 4 itu lebih dari 0, sehingga untuk X sama dengan 3 ini akan kita dapatkan untuk mendapatkan nilai balik minimum. Ya, oke, kita dapatkan untuk nilai balik minimum. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, karena ketika kita mensubstitusikan 3 terhadap fungsi atau turunan kedua dari fungsi yang di atas, hasilnya positif 4 dan positif 4 itu lebih dari 0, maka kita bisa mendapatkan nilai balik minimum, ya, nilai balik minimum dengan mensubstitusikan X sama dengan 3 ke fungsi awal. Ya, yang 1/3 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Gantikan setiap X-nya dengan 3. Oke, tinggal kita masukkan 1/3 X-nya kita gantikan 3 dikurangi 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 ditambah 4. Ya, nanti silahkan kalian hitung sendiri ya, bisa mungkin. Kalau kita uraikan seperti ini, 3 pangkat 3 kan 27. 3 dipangkat 3 sama dengan 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Ya, kemudian 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian 3 kali 3 sama dengan negatif 9 ditambah 4. Ini kan habis ya. Tinggal negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini adalah sebagai nilai balik minimum. Balik minimum. Ya, kenapa dikatakan nilai balik minimum? Karena ketika kita masukkan X sama dengan 3 ke fungsi keduanya, didapatkan nilai positif 4. Positif 4 itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 turunan keduanya disebut dengan nilai balik minimum. Ya. Kemudian yang kedua, kita baru X sama dengan 3. Yang kedua kita mensubstitusikan X sama dengan negatif 1.
ya. X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke turunan keduanya tadi. 2X dikurangi 2. X-nya diganti dengan negatif 1. 2 kali negatif 1 dikurangi 2 sama dengan ya negatif 4. Negatif 4 itu sudah jelas semua. Bilangan negatif itu adalah bilangan yang selalu kurang dari 0. Karena hasil mensubstitusi keturunan kedua kurang dari 0, maka itu sebagai nilai balik maksimum. Sehingga yang X sama dengan negatif 1 kita substitusikan lagi fungsi awal, nanti akan mendapatkan nilai balik maksimumnya. 1/3 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Setiap X-nya kita gantikan dengan negatif 1 ya, tambah 4. Oke, ini pangkat 3. Bilangan negatif kalau dipangkatkan pangkatnya ganjil, hasilnya akan selalu negatif. Berarti nanti negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikalikan 1/3 hasilnya negatif 1/3 ya. Kemudian negatif 1 kuadrat sama dengan positif 1, karena ketemu dengan negatifnya lagi maka negatif 1. Negatif 3 dikalikan negatif 1 positif 3 ditambah 4 ya, bisa dihitung mungkin sendiri. Negatif 1/3 ini bisa kita jumlahkan. Negatif 1 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya positif 6 ya. Negatif 1/3 ditambah 6, kalian mungkin sudah tahu cara penghitungannya seperti apa yang sering saya lakukan. Kalau kita otak-atik 3 dikali 6 18, 18 dikurangi 1 sama dengan 17/3. Nah, 17/3 itu disebut sebagai nilai balik maksimum. Ya, mohon maaf keterangan tidak saya tulis karena tidak cukup kertasnya. Jadi nilai balik maksimumnya adalah 17/3 dan nilai balik minimumnya adalah negatif 5. Ya, seperti itu untuk penjelasan yang kedua. Semoga bisa difahami. Mohon dicatat dan disimak dan kerjakan soal latihan nanti ya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi berikut. Baik, berikutnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi f(x) pada interval tertutup di mana x-nya yang lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b. Contohnya sebagai berikut. Carilah nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) sama dengan negatif 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat pada intervalnya untuk x-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3 ya. Langkah pertama kita cari turunan pertama dari fungsi f(x)-nya. Karena fungsi f(x)-nya sama dengan negatif 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat untuk intervalnya seperti ini. Turunan pertama dari negatif 1/3 x pangkat 3 adalah ya negatif x pangkat 2. Hampir mirip tadi dengan contoh dan bahasan yang kedua. Kemudian turunan dari x kuadrat sama dengan 2x ya. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah kembali ke nilai stasioner, bahwa syarat nilai stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian fungsi turunan pertama f aksennya kita ganti dengan 0 sehingga negatif x kuadrat ditambah 2x. Ini adalah persamaan menjadi persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai x-nya bisa kita distribusikan nilai x-nya ya. Bisa seperti ini. X-nya bisa dikeluarkan 1 sehingga di dalamnya tinggal x
tambah 2, atau mau ditulis terbalik juga boleh. X negatif X ditambah 2 sama dengan 0. Nanti didapat X yang pertamanya sama dengan 0, kemudian yang keduanya negatif X ditambah 2 sama dengan 0, atau negatif X nya sama dengan negatif 2, atau X nya sama dengan 2, sehingga didapatkan nilai 2X. Yang pertama X sama dengan 0, kemudian yang kedua X nya sama dengan 2. Langkah berikutnya adalah, ini langkah pertama ya, langkah berikutnya adalah kita substitusikan setiap nilai X yang kita dapat. Yang pertama tadi kita mendapatkan nilai X2 yaitu 0 dengan 2. Tetapi yang X sama dengan 0 kita tidak perlu untuk uji coba, tidak perlu kita masukkan ke fungsi awal yang ini. Kenapa? Karena untuk X sama dengan 0 itu berada di luar interval yang ditentukan di soal. Soalnya kan mintanya dari 1 sampai 3. 0 tidak termasuk karena kurang dari itu. Sehingga yang kita masukkan hanya nilai X sama dengan 2. X sama dengan 2 kita substitusikan ke fungsi awal, yaitu negatif 1/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. X nya kita gantikan dengan 2, sehingga didapat bahwa negatif 1/3 X nya diganti 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8 dikali negatif 1/3 sama dengan negatif 8/3 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau dihitung ini hasilnya sama dengan berapa? 3 dikali 4 12, 12 dikurangi 8 sama dengan 4/3 ya. Langkah berikutnya kita masukkan nilai ujung-ujung dari setiap interval yang ditentukan. Nilai ujung paling kecil kan 1 dan paling tinggi adalah 3. Maka kita masukkan ujungnya. Di antara 1 dan 3 kan masih ada bilangan yang lain ya. Maka yang kita cukup substitusikan adalah ujung terkecil dan ujung terbesar. Pertama kita masukkan X sama dengan 1 ke fungsi awal juga, yaitu negatif 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat ya. Negatif 1/3 dikalikan 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2, sehingga didapatkan 1/3 ditambah 1. Ini menghasilkan 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2/3. Dan yang terakhir ujung terbesarnya adalah X sama dengan 3. Kita masukkan juga per 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat, sehingga didapatkan nilainya adalah 1/3 kali 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Oke. 3 kuadrat sama dengan 27. 27 dikalikan negatif 1/3 sama dengan negatif 9. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9, hasilnya adalah 0. Kita mendapatkan nilai 3 angka, 4/3, 2/3, dan 0. Yang tertinggi adalah nilai maksimum. Berarti dari 3 bilangan ini 1, 2, dan 3, 4/3 sebagai nilai tertinggi, maka disebut dengan nilai maksimum. Kemudian 0 nilai terkecil disebut sebagai nilai minimum ya. Baik, itu penjelasan materi dan contoh soalnya. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa kerjakan soal latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum.